tanda-tanda hari kiamat besar itu dimulai dengan munculnya Dajjal. Tapi sebelum munculnya Dajjal itu maka ada tanda sebelumnya, yaitu munculnya Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi ini sebenarnya gerbang antara tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Jadi Imam Mahdi itu tengah-tengahnya. Saya akan membahas tentang masalah fikih akhir zaman. Banyak yang bertanya kepada kami tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar kiamat. Mengenai kiamatnya sendiri itu masih jauh, dan kaum muslimin tidak nututi kehancuran seluruh alam, karena kehancuran seluruh alam itu dialami sirarul khalqi, makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling jahat, yaitu saat itu kaum kafirin, kaum munafikin. Jika kaum muslimin mukminin sudah wafat duluan dengan adanya dukhan atau angin. Yang kita bahas adalah di sini tentang tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda besar kiamat. Dan ini perlu kita pahami karena ini termasuk fikih, supaya kita memahami bagaimana sikap ketika terjadi atau mendekati terjadi demikian. Ya. Dan yang paling wajib ketika terjadi tanda-tanda besar kiamat, tanda-tanda yang mengiringi tanda-tanda sebelumnya dan setelahnya, maka jika terjadi di zaman kita, di masa kita, kita bisa mengetahui dan memahami fikihnya, bisa memahami sikap yang harus kita terapkan. Kalau tidak, maka kita akan jatuh pada fitnah-fitnah besar itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang bertanya, apakah yang tanda-tanda besar kiamat ini dimulai awalnya dengan apa? Ulama di sini berbeda pendapat, tetapi kebanyakan mereka sepakat bahwa tanda-tanda hari kiamat besar itu dimulai dengan munculnya Dajjal. Tapi sebelum munculnya Dajjal itu maka ada tanda sebelumnya, yaitu munculnya Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi ini sebenarnya gerbang antara tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Jadi Imam Mahdi itu tengah-tengahnya. Maka Imam Mahdi ini ada yang mengatakan termasuk tanda-tanda kecil, termasuk di antaranya yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, pengarang kitab Fiqh Tahawulat. Nanti akan kita bacakan di sini ya, pelan-pelan. Kemudian ada 3 tanda yang mengiringi kemunculan Imam Mahdi. Tanda menjelang Imam Mahdi, tanda ketika munculnya Imam Mahdi, dan tanda setelah munculnya Imam Mahdi. Maka di sini dikatakan bahwa al-alamat ad-dalah ala qurbi khurujil mahdi wal yatadi as-subuh alladhi ainain nadhkurul alamat ad-dalah ala qurbi khurujil mahdi. Di sini kita akan menjelaskan ya. Ini kitab Nihayatul Alam karangan Mustafa Murad. Beliau dosen daripada Fakultas Dakwah Al-Azhar. Tanda menjelang dekatnya munculnya Imam Mahdi di antaranya adalah annahu yunsaqul furat wa yanhasiru an jabalin min dhahab. Di antaranya adalah pecahnya sungai Furat, Euphrat, yang di situ akan menampakkan gunung daripada
emas, lempengan emas. Ya. Ini saya singkat-singkat. Kemudian juga di sini ada qatlun nafsiz zakiyah, terbunuhnya jiwa yang suci. Ketika menjelang Imam Mahdi muncul, maka ada jiwa suci yang terbunuh. Jiwa suci yang terbunuh. Tetapi di dalam kitab Al-Isya'ah di sini jiwa yang terbunuh di situ bukanlah jiwa yang terbunuh yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, dibantah oleh beliau dalam kitab Al-Isya'ah ini. Tetapi jiwa yang terbunuh yang akan datang, siapa itu? Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah khasafun inda jabali dhahab, terbenamnya satu kelompok di dekat gunung emas. Kemudian juga di sini ada tanda yang lainnya lagi, tulu'un najmi dziddanab, yaitu terbitnya bintang yang memiliki ekor. Bintang yang memiliki ekor. Ini kemunculan dekat detik-detik Imam Mahdi baiat. Bahkan di kitab ini, di kitab Al-Usus wal Muntalaqat fi tahlil wa tafsil ghawamid fi tahawulat wa ma yartabitu bihi min sunanil mawafiq wa dalalat al-mustanbatah min alamati sa'ah wa ahadithihal bayinat al-juz'ul awal. Al-Habib Abu Bakar, kitabnya tabel 500 sekitar 500 halaman lebih, mengomentari bintang yang ada ekornya, ya. Bintang yang ada ekornya, beliau menyebutkan hadis takunu alamatun fi safar, akan datang alamat di bulan Safar, wa yabtadi'u najmun lahu dhanat, dimulai dengan bintang yang memiliki ekor. Bahkan wa ilaihi yushiru hadis Khalid bin Ma'dan, di sini juga disyaratkan ada hadis Khalid bin Ma'dan, annahu satablu ayatun umudan min narin yatlu'u min kibalil masrik yarahu ahlul ardi kulluhum faman adraka dzalik falyu'idda li ahli ta'ama sanah. Sesungguhnya akan muncul satu tanda, yaitu umudan bintang tiang-tiang minarin, tiang-tiang itu terbuat dari api. Yatlu'u min kibalil masrik, yang terbit dari arah timur. Yarahu ahlul ardi kulluhum, yang seluruh penduduk bumi menyaksikan fenomena tersebut. Faman adraka dzalik, barang siapa yang menangi masa-masa kejadian itu, falyu'idda li ahli ta'am sanah, maka persiapkan untuk keluarganya makanan selama setahun. Wa anhu aidan, ada riwayat hadis lainnya lagi mengatakan, idza ra'aitum umudan min narin, jika kamu melihat tiang-tiang dari api, min kibalil masyriq, dari arah timur, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, fi sama, di atas langit, fa'iddu minat ta'ami mastata'tum, maka persiapkan dari kalian minat ta'am, daripada makanan, mastata'tum, semampu kalian, fa innaha sanatu ju'in, karena itu adalah masa-masa setahun, masa-masa kelaparan. Di sini Nabi mengatakan bintang yang memiliki ekor. Kemudian dikuatkan dengan hadis yang lain bahwasanya tiang-tiang dari api. Kemudian dikaitkan oleh Nabi SAW untuk mempersiapkan makanan selama setahun. Persediaan makanan selama setahun. Akan muncul demikian itu tiang-tiang dari api dari arah timur di langit di bulan Ramadan, dan itu semua penduduk bumi melihat, menyaksikan. Kalau sudah kejadian seperti itu, maka kamu harus mempersiapkan makanan selama setahun, kata Nabi. Ya, artinya lockdown global total. Persediaan makanan selama setahun itu total semuanya, kata Nabi, ini harus mempersiapkan. Bahkan dijelaskan di sini oleh beliau, wa rubbama yakunul maksud min umudin nar. Terkadang yang dimaksud daripada umudin nar, tiang-tiang yang terbuat dari api ini,
fi ba'dil ma'ani, di dalam sebagian makna-makna, annahu infijarun fi kaukabin, adalah terpecahnya pada bintang, au najmin yadillu musyi'an naran, atau bintang yang menjadi satu pancaran-pancaran api, muddatan tawilatan, dengan masa yang lama, fayarau ahlul ardi, maka dilihat oleh penduduk bumi, alatil kasifa, kondisi seperti itu, wahya bila syak alamah kauniyah, maka ini tidak ragu lagi termasuk kategori tanda alami. Tanda alami. Saya tidak akan berani menyebutkan hadis tersebut kalau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masur tidak menyebutkan dalam kitabnya, dan juga di dalam kitab Nihayatul Alam, seorang dosen daripada Al-Azhar, juga di kitab Asratus Sa'a juga disebutkan, di dalam kitab Al-Isya'ah li Asratis Sa'a, Imam Barzanji, pengarang Maulid Barzanji, dan juga di dalam kitab Al-Uthul Wardi fi Akhbaril Mahdi, Imam Mahdi, tentang Imam Mahdi karangan Imam Suyuti. Kalau ini terjadi, maka hadis ini bisa kita kategorikan sahih. Maka yang pertama, hadis itu mengenai tanda-tanda besar kiamat bukanlah terbitnya matahari dari barat. Bukan terbitnya matahari dari barat kemudian disusul dengan dukhon, bukan. Bahkan di sini dikatakan dhahaba ba'du ahli ilmi ilal khal. Sebagian ulama berpendapat bi anna tulu' as-samsi min maghribiha huwa awalul alamatil kubra. Bahwasanya terbitnya matahari dari barat itu huwa awalul alamatil kubra, adalah tanda-tanda besar kiamat yang pertama. Mustaniddin fi dzalik ila al-hadits sahih al-marwi an Abdullah bin Amr bin As yarfahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan secara marfu' oleh Amr bin As, yaitu inna awalal ayati khurujan, sesungguhnya pertama kali tanda-tanda yang keluar, tanda-tanda besar yang keluar pertama kali adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, wa khurujud dabbah 'alan nas duha, dan keluarnya dabah kepada manusia di waktu pagi duha, fa ayatu ma makanat qabla sahibatul fa ukhra ala isriha gariba. Wa hadzal qaul laisa bisawab, dibantah oleh beliau, ini pendapat tidaklah benar. Wa inna ma yasbiqu tulu syamsi min maghribiha situ alamat. Tetapi ada hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwasanya terbitnya matahari dari barat itu didahului dengan 6 alamat lagi. Makanya ketika kita membaca hadis itu jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh sehingga kita salah dalam memahami hadis secara kontekstual dan tekstualnya. Maka di sini dikatakan yang pertama 1, 2 dan 3 ya adalah khusufat as-salasah, pembenaman di 3 tempat. Kemudian khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Kemudian nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa ibn Maryam. Kemudian khuruj Ya'jud dan Ma'jud. Baru di setelah itu tulu'us syamsun min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Kenapa? Li'annahu bitulu'is syamsi min maghribiha yughlaqu babut taubah. Kalau kita katakan tanda-tanda yang pertama kiamat besar itu adalah terbitnya matahari, maka ini tanda berarti bahwa pintu taubat ditutup. Tanda yang pertama terbitnya matahari dari barat, sedangkan Nabi mengatakan kalau matahari terbit dari barat maka taubat ditutup. Hadis sahihnya kan begitu. Maka wala yanfa' nafsan imanuha. Kalau demikian iman manusia enggak akan bermanfaat. Lam takun amanat min qablu, enggak akan bermanfaat orang-orang yang beriman. Au kasabat fi imanihim khaira, atau di dalam keimanan dia berbuat baik. Wa sabab fi hadza anna Isa bin Maryam sayyidun nas ilal Islam, karena
Isa bin Maryam ini, Nabi Isa turun nanti mengajak umat untuk masuk Islam, yang Kristen untuk masuk Islam, diperangi oleh Nabi Isa. Wa sayu'minu bihi aqwamun minal yahud wan nasara, dan akan beriman orang-orang Yahudi dan Nasara banyak. Wa inna min ahli kitab illa la yu'minan nabi qabla mautihi wa yaumil qiyamah yakunu alaihim syahida. Ini juga dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an. Makanya kalau diawali dengan dukhan seperti video-video penceramah-penceramah ustadz-ustadz akhir zaman, bahwa akan datang dukhan nanti di pertengahan bulan Ramadan, berarti setelah itu akan terbit matahari dari barat, atau didahului juga dengan terbit matahari dari barat baru dukhan. Ini keliru, kata beliau, ini salah, ini salah, ini kekeliruan. Maka yang benar adalah didahului dengan pemadaman-pemadaman tiga, Imam Mahdi juga, kemudian Dajjal, kemudian baru turunnya Nabi Isa, baru Ya'jud Ma'jud, begitu. Baru setelah itu dukhan. Ya. Tetapi di sini dikatakan menjelang Imam Mahdi muncul ada kejadian meteor yang jatuh. Meteor yang turun dari arah timur dan terjadi di bulan Ramadan. Nah, ini yang kita perhatikan di sini. Jadi ustadz akhir zaman dukhon, ya. Kemudian di kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah bukan dukhon, tetapi ada bintang-bintang menjelang turunnya, menjelang dibaiatnya Imam Mahdi. Yang terjadi di bulan Ramadan. Kapan Ramadannya? Wallahu a'lam. Kita tidak berani menentukan Ramadannya kapan. Dan apa dampaknya ketika terjadi bintang-bintang api tersebut, tiang-tiang api tersebut dari timur yang terjadi di bulan Ramadan, dampaknya apa? Dampaknya sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa'iddu minat ta'am mastata'tum, siapkan kalian makanan selama setahun. Kenapa? Fa innahu sanatu ju'in, karena di tahun itu adalah masa-masa kelaparan. Kok bisa demikian? Terjadinya bintang-bintang api di langit kemudian menyebabkan kita harus lockdown, mempersiapkan makanan selama setahun. Apa dampaknya daripada bintang tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Bisa kemungkinan terjadinya meteor atau yang meteor yang turun atau yang nyerempet bumi sehingga menghancurkan sebagian ekosistem bumi. Dan terjadilah satu kejadian yang menyebabkan kita kelaparan, sehingga Nabi memerintahkan kita untuk mempersiapkan makanan selama setahun. Jadi begitu keterangannya, penjelasannya, nggak sembarangan. Baru setelah itu akan terjadi satu hal yang luar biasa. Ya, satu hal yang luar biasa. Di sini juga dikatakan ada dentuman keras di bulan Ramadan di dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Ketika di sini dikatakan tanda dekatnya Imam Mahdi di baiat, yaitu ingkita uturuk anil muwasalatil mu'tadah wa kasratul huruf wal fitan, yaitu terputusnya akses jalan dari transportasi biasanya, wa kasratul huruf wal fitan, dan terjadinya peperangan-peperangan dan fitnah-fitnah, wa khasatan fi jaziratil Arab, terlebih khususnya di dataran Arab, ya. Karena ada hadis idza inqata'at tijarat wa turuq wa kasratil fitan, ya. Jika terputusnya perdagangan dan akses jalan dan terjadinya banyak fitnah, maka apa lanjutan hadisnya? Di sini muncullah 7 ulama yang membaiat Imam Mahdi di Mekah. Mereka tidak ada janji tapi ketemu di Mekah, kemudian memerintahkan satu orang untuk dibaiat, tapi orang itu nggak mau dan lain sebagainya. Hadis panjangnya seperti itu di sini, ya. Hadis panjangnya seperti itu di sini. Dan juga di dalam kitab Al-Urful Wardi fi Akhbaril Mahdi, di sini juga ketika kejadian-kejadian tadi itu
Ya, ini lebih jelas lagi panjang di sini. Jika terjadinya terputusnya perdagangan-perdagangan, idza inqata'ati tijarat wa turuq. Ya, jika terputusnya perdagangan wa turuq. Jika terputusnya perdagangan-perdagangan, bisa dikatakan terputusnya perdagangan-perdagangan, mungkin ada peperangan dan sebagainya. Apakah juga termasuk kondisi seperti ini? Banyak usaha-usaha yang tutup, banyak yang di PHK, ribuan bahkan puluhan ribu, bahkan itu hampir di seluruh dunia. Waturuk, dan juga terputusnya akses jalan. Bisa jadi akses jalan ini ditutup, di lockdown karena sebab satu kejadian seperti ini, virus atau penyakit atau kejadian yang lainnya, peperangan, diboikot dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wa kasuratil fitanu, dan terjadinya banyak fitnah. Ini jawabnya, kharaja sab'atu rijalin ulama min ufukin syatta ala ghairi mi'adin. Maka akan keluar 7 ulama dari seluruh penjuru dunia tanpa ada janji. Mereka nggak ada janji tapi ketemuan di Mekah. Yubayyu likulli rajulin minhum salasami'a wa bid'a asar rajulan. Setiap satu ulama tadi itu membaiat 300 belasan, ya. Ada yang dalam hadis yang lain 313. Hatta yatami'u bi Makkah. Mereka berkumpul di Mekah, fayaltaqi sab'ah, dan mereka ketujuh ini saling bertemu. Fayaqulu ba'dhum li ba'd. Maka satu dengan yang lainnya berkata, "Ma ja'a bikum?" Apa yang kalian bisa datang ke sini? Kenapa kalian bisa datang ke sini? Apa asbabnya? Fayaqulun, maka mereka menjawab, "Ji'na fi talabi hadzal rajul alladhi yanbaghi an tahda ala yadihi hadzal fitan." Kita datang mencari orang ini, pemuda ini. Dengannya fitnah-fitnah yang terjadi, huru-hara kehebatan ini akan menjadi tenang. Dan juga tuftah lahul Konstantiniyah, akan dimerdekakan atau ditaklukkan Konstantiniyah, Turki. Qad arafna bismi wa ismi abi wa ummi wa haliyatih. Kami sudah kenal namanya dia dan nama ayahnya, nama ibunya. Maka fayattafiqu sab'atu ala dzalik. 7 ulama tadi sepakat untuk membaiatnya. Fayatlubunahu fayusibunahu bi Makkah. Mereka itu menuntut dan membawanya ke Makkah. Fayaqulun lahu anta fulan bin fulan. Kamu ini fulan bin fulan. Tapi pemuda ini menjawab, la bal ana rajulun min Ansar. Aku seorang lelaki daripada Ansar. Hatta yuflita minhum fayasifunahu li'alil khibra wal ma'rifah bih. Maka mereka ini 7 orang ini mensifati, kamu ini begini. Wa yuqalu huwa sabiqul ladzi talbun, dan panjang sekali ceritanya di sini. Kalau terjadi pemboikotan atau terputusnya perdagangan dan akses jalan. Maka di sini terjadinya keluarnya Imam Mahdi. Makanya saat ini banyak pemuda-pemuda yang bermimpi peperangan, dan mereka ini rata-rata mimpinya sama. Ada yang mereka diajarkan berperang, berkuda, memanah di dalam mimpinya dengan sosok yang bercahaya. Kemudian mesti orang-orang ini, pemuda-pemuda ini mendapat hambatan dan rintangan, bahkan serangan dari makhluk-makhluk gaib untuk disesatkan, dibunuh, dibuat sakit, supaya tidak ada peran atau andil di era Imam Mahdi kelak. Wallahu a'lam. Ya, banyak pemuda-pemuda, ada yang umurnya 13 tahun paling kecil. Ada yang paling kecil 9 tahun, 13 tahun, 17 tahun, 19, 21, 23 sampai 27. Kenapa demikian? Ternyata di kitab Al-Urful Wardi fi Akhbaril Mahdi, di sini banyak sekali hadis-hadis pemuda yang menjelaskan pemuda-pemuda yang ikut Imam Mahdi. Salah satunya hadis ini,
akhraja Nu'aim bin Hammad an Ka'b bin Agama an Sufyan al-Kalbi yahruju ala liwa'il mahdi gulamun hadisus sin khafiful lihya asfar law qatal al-jibal lahaddaha hatta yanzilu Ilya. Akan keluar di bawah benderanya Imam Mahdi gulamun hadisus sin, seorang pemuda yang masih umurnya itu umur muda antara 15 sampai 35. Khafiful lihya, jenggotnya saking mudanya itu jenggotnya sedikit tipis, asfar kuning. Lau qatalal jibal lahaddaha, kalau seandainya si pemuda ini memerangi gunung, lahaddaha, maka gunung itu akan hancur. Hatta yanzila Ilya, sampai turun di satu daerah bernama Ilya. Dan di sini masih banyak lagi pemuda-pemuda, bahkan ada Nabi menyebutkan di sini namanya itu Su'aib bin Saleh. Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya itu hanya lakop saja, nama sesungguhnya bukan Su'aib bin Saleh. Ada juga di sini sebutkan namanya Mansur, tapi bukan Mansur yang jomblo. Di sini Mansur ketika kaum Imam Mahdi diperangi, para habaib dibunuh, di sini dikatakan ya, maka akan datang dari timur bendera-bendera hitam dipimpin oleh Su'aib bin Saleh wa ala muqaddamatihi, dan di depannya itu ada juga lahu Mansur, namanya Mansur, dan kita wajib membaiatnya, menolongnya. Dalam hadis-hadis sahih nanti akan kita jelaskan lebih jelas lagi nanti insyaallah pada waktunya, insyaallah pertengahan awal-awal bulan Ramadan. Awal-awal bulan Ramadan. Bahkan di kitab satunya lagi, yaitu kitab ada yang ketinggalan kitabnya. Kitab Tadkirah belum. Ini di bawah. Dalam kitab Tadkirah Imam Qurtubi di sini ya, dalam kitab Tadkirah Al-Imam Al-Qurtubi dengan jelas di sini dikatakan halaman 239. Di sini kita lihat ya hadisnya. Di sini katakan yakhruju rajulun min wuzara'il mahdi yuqalu lahu al-Haris bin Harras ala muqaddami rajulun yuqalu lahu Mansur. Di sini dikatakan dari Ali bin Abi Thalib, yakhruju rajulun min wara'in nahr, dalam hadis yang lain min wuzara'il mahdi, akan keluar seseorang yang termasuk wazirnya Imam Mahdi. Wazirnya Imam Mahdi, wuzaranya Imam Mahdi, para menteri-menterinya Imam Mahdi. Yuqalu lahu Al-Haris bin Harras, namanya itu Al-Haris bin Harras. Ala muqaddamatihi, jenderalnya di depan itu adalah rajulun, seseorang pemuda bernama Mansur. Yuqalu lahu Mansur. Yuti au yumakkin li ali Muhammad, yang dia ini membela keluarganya Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi. Karena pada zaman mendekati Imam Mahdi, para habaib itu dimusuhi hebat-hebat, bahkan dibunuhi, dibasmi. Nanti kita sebutkan hadis-hadisnya. Kama makanat Quraisyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibat ala kulli mu'min nusratu, yang bagi setiap orang beriman itu wajib menolongnya. Ya, wajib menolongnya pasukan Mansur ini. Ya, pasukan
Haris bin Harras. Ini yang membawa bendera hitamnya Imam Mahdi. Makanya mendekati Imam Mahdi muncul, dibuat fitnah dulu oleh mereka ini, musuh-musuh Allah ini, yaitu orang-orang yang ngaku Imam Mahdi, baik itu di Mekah, di Indonesia, ya, di Jombang dan lain sebagainya, yang pernah terjadi yang ngaku Imam Mahdi. Yang jelas Imam Mahdi orang Arab, bukan orang Indonesia, apalagi orang Purwodadi, bukan. Kemudian ada orang pemuda-pemuda yang bermimpi bahwa dia dibaiat oleh beberapa orang yang bergamis. Kemudian dia cerita supaya diakui secara halus bahwa dia Imam Mahdi, meskipun dia tidak terang-terangan. Ada juga yang secara terang-terangan, saya ini Imam Mahdi, saya mimpi begini. Nah, ini jangan dipercaya. Akhirnya orang-orang muslim yang imannya tipis, dia akan nggak percaya lagi, tidak responsif lagi dengan Imam Mahdi. Ketika keluar mereka kebingungan nanti. Nah, ini yang mereka yang akan kena fitnahnya. Kemudian juga bendera hitam. Dibuat juga isu bendera hitam supaya umat Islam yang lemah hatinya memusuhi bendera hitam, alergi dengan bendera hitam. Dengan dibuat isu HTI, dibuat isu ini dan sebagainya. Kita tidak membela HTI, kita katakan HTI ini menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi harus paham bahwa ada misi lain daripada hal ini untuk menjauhkan kaum muslimin dari bendera hitam. Karena nanti banyak hadis-hadis sahih tentang bendera hitam yang menolong Imam Mahdi, yang menghancurkan kaum Sufyani, yang memusnahkan Ahlul Bait Nabi, para keturunan Nabi. Ini bendera hitam sampai kepada Nabi SAW, kepada Imam Mahdi, dan nanti Imam Mahdi yang memegang bendera hitam tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain Imam Mahdi yang membawa bendera Rasul SAW, yaitu bentuknya warna hitam. Makanya ketika ada bendera hitam datang, mereka enggak respon lagi, sehingga tidak mau membaiat orang-orang yang pakai bendera hitam. Kenapa? Karena sudah didoktrin sebelumnya untuk alergi dengan yang namanya bendera hitam, apalagi ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kejadian seperti itu. Jangan sampai kejadian seperti itu. Harus cerdas jadi orang muslim, harus cerdas jadi orang yang beriman, dan juga jangan tertipu. Harus betul-betul tanabbuh, harus betul-betul tahari, waspada. Jangan sampai keliru dengan bendera hitam yang lain. Bendera hitam pasukannya Al-Qaeda, bendera hitam pasukannya ISIS dan lain sebagainya. Jangan sampai itu sesat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita masuk bendera hitam yang begituan. Tapi ada bendera hitam yang lain, ya. Ciri-cirinya yang paling betul-betul benar adalah ketika terjadi pembenaman di bumi Baida antara Syam dan Madinah, antara Syam dan Mekah, mendekati Mekah. Di situ ada pembenaman ketika pasukan dari Syam itu mendatangi Mekah untuk memburu Imam Mahdi, maka di situ terjadi pembenaman. Ketika terjadi pembenaman, semuanya pasukan itu masuk ke bumi, longsor atau apa, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita paham bahwa Imam Mahdi ada di Mekah. Ini ciri yang paling betul-betul kuat. Tidak ada lain ciri-ciri yang lainnya kecuali ciri-ciri ini. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan banyak sekali sawahid-sawahidnya, hadis-hadis sebagai penguat-penguatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bahas semua kitab-kitabnya ini nanti di dalam kitab-kitab, di dalam penjelasan di waktu-waktu yang lain, ya. Di sini juga banyak sekali kitab-kitab masalah yang mau saya bahas. Ini adalah kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ini tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jin, tentang semua hal-hal seluk-beluk berkaitan dengan jin, ya. Pengarangnya adalah Muhammad bin Abdullah As-Sibli, Imam As-Sibli. Juga kitab Al-Amrad, Al-Kafarat, Utib, Ar-Ruqyat, tentang kitab ruqyah-ruqyah di sini, penyakit-penyakit, dan tentang kitab tentang pengobatan-pengobatan dan lain sebagainya. Banyak kitab-kitab yang lainnya yang akan kita bahas nanti di lain kesempatan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya. Dan kita akan sambung di lain kesempatan lagi. Salam KBRA, satu jiwa dan raga.
Usikum wa nafsi bitaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ilal liqa wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.